Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alwea Putri dengan NIM 06031382429076 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik dengan dosen pengampung Bapak Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu wawancara ini. Sebelumnya boleh perkenalan dari Ibu, dari nama dan berapa lama Ibu sudah menjadi guru. Siang juga, saya Mamula. Saya guru SMA Negeri 1 Pluang. Saya mengampu mata pelajaran ekonomi, mengampu di kelas 10, 11, dan 12. Saya mulai mengajar tahun 2004 sampai sekarang lebih kurang 20 tahun. Baik, hari ini saya ingin menggali pandangan Ibu terkait perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik, serta bagaimana strategi Ibu dalam menghadapi tantangan di bidang tersebut. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana Anda mengamati perkembangan kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah pada peserta didik di jenjang Anda? Baik, Mbak Rizky, mengenai perkembangan kognitif yang pernah saya jalani selama mengajar itu tentang siswa di sekolah, itu biasanya dengan cara memberikan stimulus kepada siswa, antara lain dengan mengacu pada keterampilan intelektualnya. Kemudian dengan cara atau mencakup bagaimana ia memproses informasi, kemudian memahami konsep belajar ya, terutama kalau di materi kegiatan pembelajaran sehari-hari, yaitu mengenai materi pembelajaran dan perkembangan kemampuan tersebut pada tiap anak didik berbeda-beda. Kemudian atau bisa dengan cara memasukkan aktivitas kegiatan yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang nyata. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang Anda temui terkait dengan emosional atau hubungan sosial peserta didik? Tentang tantangan untuk mengatasi tantangan tentang perkembangan sosial dan emosional, salah satunya adalah membantu mereka mengenali dan mengelola emosi dan memberikan contoh perilaku yang baik serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bersih untuk mendukung anak berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, kalau dalam pembelajaran biasanya hal tersebut tercipta waktu saya memberikan tugas kepada siswa dengan cara kerja kelompok. Kenapa demikian? Karena di dalam kerja kelompok tersebut anak diajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan teman sejawat, kemudian tentang cara bagaimana mereka mengeluarkan pendapat kepada rekan-rekan sejawatnya, dan cara kemudian bagaimana setelah bekerja kelompok mereka mempresentasikan hasilnya di depan rekan-rekannya. Itu yang diajarkan untuk memberikan keterampilan kepada anak bagaimana dia berinteraksi setelah mendapatkan tugas tersebut. Dia bisa nggak menampilkan
eh, tugas tersebut di depan kelas misalnya kalau dalam pembelajaran. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menilai pemahaman moral peserta didik, misalnya dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan empati, serta respon Anda jika ada peserta didik yang melanggar aturan nilai-nilai moral di sekolah? Oh ya, ini mengenai moral, perkembangan moral. Kalau menurut saya, menilai pemahaman moral peserta didik ini berkaitan dengan prinsip. Kemudian tingkah laku, kemudian akhlak, dan budi pekerti. Kemudian serta mental yang dapat membentuk karakter dalam diri seorang peserta didik tersebut. Dan hal tersebut dilakukan biasanya pada proses pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian responnya untuk jika peserta didik melanggar aturan atau nilai-nilai moral di sekolah, untuk siswa biasanya akan dilakukan pembinaan oleh kalau di sekolah karena ada wali kelas. Yang pertama dilakukan oleh wali kelas. Guru mata pelajaran dulu bisa juga, tapi kemudian kalau masih belum terselesaikan, bisa juga dengan wali kelas. Atau kalau belum terselesaikan, bisa juga dengan Makatek, kurikulum, atau guru BP. Yang paling teratas adalah kepala sekolah. Agar masalah-masalah yang terjadi dengan anak bisa terselesaikan. Baik, pertanyaan yang terakhir, strategi atau pendekatan apa yang Anda gunakan ketika menghadapi masalah dalam perkembangan kognitif, sosial emosional, atau moral peserta didik? Untuk pendekatan yang biasanya yang kami lakukan di sekolah, untuk kalau terjadi permasalahan biasanya itu strateginya adalah pendekatan kekeluargaan, secara kekeluargaan. Kemudian secara kekeluargaan biasanya orang tua wali murid dipanggil dan di situ mungkin bisa menyelesaikan masalah. Kemudian siswa tersebut dilakukan pembinaan oleh beberapa mungkin guru, wali kelas yang seperti yang saya sebutkan tadi, agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah Ibu berikan. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi. Semoga jawaban Ibu bisa menjadi inspiratif untuk kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu perkembangan kognitif siswa didorong melalui stimulus intelektual, pemahaman konsep, dan penerapan materi dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan sosial emosional dibina lewat kerja kelompok agar siswa mampu berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan berpresentasi. Untuk perkembangan moral, siswa dibimbing memahami nilai akhlak dan etika. Jika terjadi pelanggaran, dilakukan pembinaan bertahap. Penanganan masalah siswa dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan bersama guru dan orang tua untuk mencapai solusi terbaik. Demikian hasil wawancara yang telah saya lakukan mengenai perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik, serta bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di bidang tersebut. Dari wawancara ini, saya memperoleh pemahaman bahwa proses pembinaan terhadap siswa memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui dari stimulus dalam pembelajaran hingga penanganan masalah secara kekeluargaan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menjadikan bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian wawancara ini, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.